Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Marifah, kelas PGSD 002, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Mula Warman Samarinda. Instansi tempat saya bekerja adalah di SDN 004 Balikpapan Timur. Pada kegiatan PPL 1 dan PPL 2, saya dibimbing oleh Profesor Susilo dan guru pamong yaitu Ibu Endang Herawati. Alhamdulillah, dengan bimbingan Profesor Susilo dan Bu Endang Herawati, kegiatan PPL yang saya lakukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian, setelah kegiatan PPL selesai, saya dibimbing untuk membuat cerita best practice atau praktik terbaik dari kegiatan praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Berikut adalah cerita best practice saya. Ayo simak videonya. Oke teman-teman, saya akan menceritakan best practice saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait dengan permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tempat saya praktik adalah di SDN 004 Balikpapan Timur. Tujuan dari praktik yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, praktik yang saya lakukan ini adalah pada tanggal 13 September tahun 2022. Yang pertama yaitu situasi. Apa yang menjadi latar belakang dari praktik pembelajaran ini? Yang pertama yaitu metode pembelajaran guru kurang menarik sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat membuat motivasi siswa menjadi rendah. Yang kedua yaitu model pembelajaran yang digunakan guru kurang tepat sehingga siswa menjadi bosan saat belajar di kelas karena model yang digunakan guru ini kurang menstimulus siswa dan siswa kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran yang kurang maksimal. Padahal media pembelajaran ini sangat penting digunakan secara maksimal dalam menyampaikan materi pelajaran karena media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, menstimulus siswa, dan mengaktifkan respon siswa. Mengapa praktik ini sangat penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan karena menurut saya ada banyak guru yang juga mengalami masalah yang sama dengan saya. Sehingga diharapkan praktik ini dapat menjadi referensi bagi guru yang lain untuk mengatasi masalah yang sama dengan yang saya alami. Dengan praktik ini diharapkan juga dapat memotivasi saya dan guru yang lain untuk selalu memperbaiki dan berinovasi dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya harus dapat menciptakan suasana belajar yang efektif dan inovatif serta menyenangkan. Saya juga harus dapat mengelola kelas dengan baik dengan menerapkan metode dan model yang menarik dalam pembelajaran serta penggunaan media yang tepat yaitu berbasis TPACK sehingga motivasi belajar peserta didik dapat optimal. Saya
bisa menjadi guru yang profesional yang mengemban tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa atau peserta didik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang menjadi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari praktik pembelajaran ini adalah pada pemilihan metode pembelajaran, karena banyak sekali metode-metode pembelajaran sehingga sempat membuat saya menjadi bingung metode yang mana yang tepat untuk digunakan. Kemudian pada pemilihan model pembelajaran, sama halnya dengan pemilihan metode, banyak sekali model-model pembelajaran sehingga sempat juga membuat saya bingung dalam memilih mana yang paling tepat. Sintak-sintak dari model pembelajaran juga harus benar-benar dikuasai guru untuk diterapkan pada pembelajaran di kelas. Nah, pada pemilihan media pembelajaran, salah satu media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan video pembelajaran dan menampilkan PowerPoint yang memerlukan LCD proyektor. Tetapi di sekolah saya tidak mempunyai LCD proyektor karena terbakar pada musibah kebakaran tahun lalu. Sebenarnya sudah dianggarkan pada RKA BOS reguler, namun pada saat saya melaksanakan praktik pembelajaran, dananya belum cair sehingga belum bisa dibelanjakan LCD proyektornya. Yang terlibat dalam menghadapi tantangan ini adalah kepala sekolah, teman sejawat, dan juga siswa. Lalu langkah-langkah apa saja yang ditempuh untuk menghadapi tantangan ini? Yang pertama, pada pemilihan model dan metode pembelajaran, strategi yang saya lakukan dalam memilih metode atau model pembelajarannya adalah dengan memahami karakteristik siswa dan juga karakteristik materinya. Saya memilih menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dan metode diskusi atau tanya jawab dalam pembelajaran ini. Proses pemilihan metode atau model ini saya mempelajari macam-macam metode dan modelnya dari sumber Google dan YouTube. Saya juga meminta pendapat dari rekan guru dan juga pakar. Kemudian saya juga mempelajari karakteristik siswa dan karakteristik materi. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode dan model pembelajaran ini adalah guru yang harus mempunyai kompetensi dalam melaksanakan metode dan model yang dipilih. Pada pemilihan media pembelajaran, strategi yang saya lakukan dalam memilih media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran serta sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, guru juga harus memilih media pembelajaran yang dikuasai dalam pembuatan maupun pengoperasiannya. Di sini saya memilih menggunakan media video dan PowerPoint yang saya tampilkan menggunakan LCD proyektor. Karena di sekolah saya tidak memiliki LCD proyektor, maka yang saya lakukan adalah dengan cara meminjam LCD proyektornya di sekolah yang dekat dengan sekolah saya. Nah, proses pembuatan media pembelajaran ini untuk pembuatan PowerPoint saya menggunakan template-template yang ada di Canva. Karena menurut saya template-template yang ada di Canva ini banyak pilihannya, serta tampilannya juga menarik. Untuk video saya mengunduh dari YouTube untuk saya gunakan dalam pembelajaran ini. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini
antara lain pengetahuan atau pemahaman guru dalam menggunakan aplikasi Canva serta cara mendownload video dari YouTube. Selain itu, guru juga harus terampil dalam menggunakan laptop dan LCD proyektor. Dampak dari langkah-langkah yang saya lakukan adalah hasilnya menurut saya efektif. Hal ini dapat dilihat dari model PBL atau Problem Based Learning yang digunakan menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis. Hal ini dapat terlihat pada tanggapan siswa saat guru memberikan permasalahan pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, metode diskusi dan tanya jawab dapat membuat siswa menjadi aktif pada saat pembelajaran sehingga hal ini mempengaruhi motivasi siswa menjadi meningkat. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa termotivasi dalam pembelajaran yang terlihat dari tanggapan siswa yang merasa senang saat melihat video dan PowerPoint yang ditampilkan oleh guru. Desain pembelajaran yang berpusat pada siswa membuat siswa menjadi aktif sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Bagaimana respon terhadap praktik pembelajaran ini? Yang pertama, dari kepala sekolah responnya sangat bagus sekali. Kepala sekolah sangat mengapresiasi praktik pembelajaran ini, terus memberikan semangat kepada saya untuk selalu membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik. Kemudian dari respon orang tua sangat berterima kasih kepada guru karena anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena pembelajaran yang dilakukan guru sangat menarik. Kemudian dari respon teman sejawat sangat termotivasi sekali juga untuk supaya dapat melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menarik. Kemudian respon siswa ini sangat senang sekali ketika melihat video yang ditampilkan guru dan materinya mudah dipahami. Kemudian faktor keberhasilan pembelajaran ini adalah sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap model, metode, dan media pembelajaran, serta keahlian guru dalam mengoperasikan aplikasi Canva, PowerPoint, YouTube, laptop, dan LCD proyektor. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Demikian cerita best practice yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi yang telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yayah Prihatin. Saya adalah kepala sekolah di SDN 004 Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 004 ini pada awal tahun 2022 kemarin. Ibu Eni adalah salah satu guru di SDN 004 Balikpapan Timur yang mendapat kesempatan untuk mengikuti PPG pada jabatan tahun 2022 di Universitas Mula Warman Samarinda. Kegiatan PPG yang diikuti Bu Eni sudah berlangsung selama kurang lebih
2 bulan. Saat ini Bu Enik alhamdulillah saat ini Bu Enik telah melakukan kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Alhamdulillah PPL 1 dan PPL 2 yang dilakukan Bu Enik berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendali apapun. Setelah mengikuti kegiatan praktek mengajar yang dilakukan Bu Enik pada PPL 1 dan PPL 2, baik secara langsung maupun lewat video PL Bu Enik yang mudah di-share kepada saya. Pada kegiatan praktek mengajar, Bu Enik telah mempersiapkan semua sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan praktiknya dengan baik dan benar. Penataan ruang kelas juga sangat baik dan indah, enak dipandang mata. Bu Enik sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuatnya, baik pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Anak-anak menyanyikan lagu nasional dengan semangat sekali, dan mereka menyanyikan dengan suara yang nyaring saat lagu ditampilkan di LCD, dan menyanyi dengan gembira mereka menyanyikan lagu itu. Media SD King yang dilakukan juga menarik siswa, dan siswa menjadi bersemangat dalam belajar mereka sehari-hari di kelas, dipimpin di gurunya Ibu Enik. Media yang digunakan Bu Enik seperti materi dalam bentuk video dan permasalahan yang ditampilkan menggunakan PowerPoint untuk mengajar juga sangat menarik perhatian anak-anak. Hal ini dapat kita lihat dari antusias dan semangatnya anak-anak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan Bu Enik secara langsung melalui tanya jawab. Anak-anak menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam belajar. Anak-anak tidak ada yang mengantuk atau bermalas-malasan atau tidak mengerjakan pekerjaannya atau bermain-main. Tidak ada yang melakukan kegiatan seperti itu. Mereka dengan semangat memperhatikan Bu Enik menyampaikan pelajarannya. Walaupun pelajarannya adalah pelajaran matematika, anak-anak tetap terlihat senang mengikuti pelajaran. Anak-anak tetap terlihat senang dalam mengikuti pelajaran itu. Pelajaran matematika disampaikan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dengan sangat gembira sekali. Model dan metode yang digunakan Bu Enik dapat merangsang anak-anak untuk kritis saat belajar. Hal ini dapat terlihat saat anak-anak mendiskusikan. Anak-anak sangat aktif bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya, yaitu Ibu Enik. Pada saat anak-anak melakukan presentasi, mereka tidak malu-malu lagi dan lebih percaya diri dalam menyampaikan presentasi tersebut. Saat mereka ada kesulitan, mereka tidak takut untuk bertanya, meminta arahan atau pendapat dari Ibu Enik. Secara keseluruhan, desain pembelajaran dilakukan Bu Enik dapat membuat siswa menjadi termotivasi untuk semangat dalam belajar. Jadi mereka lebih terpancing lah untuk meningkatkan pembelajaran dalam kelas. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu lebih efisien. Pembelajarannya juga sangat
menarik. Pembelajaran dilakukan Bu Enik seperti ini dapat dipertahankan dan dilakukan setiap hari. Pembelajaran dilakukan Bu Enik sangat bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain, dapat memotivasi rekan guru yang lain yang selalu berinovasi dalam pembelajaran. Saya sebagai kepala sekolah akan berusaha memberi fasilitas-fasilitas yang diperlukan atau yang mendukung pembelajaran siswa supaya pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan benar. Melihat dari usaha-usaha yang dilakukan Bu Enik, semoga di PPG ini Bu Enik dapat lulus dan mendapat sertifikat pendidik seperti guru-guru yang lain. Tetap bersemangat ya Bu Enik dalam mengikuti PPG ini. Demikian testimoni yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Enik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni pada praktek pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman saya, yaitu Ibu Enik. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ibu Dunia. Saya dipercaya untuk memegang kelas 6 di SD Negeri 004 Balikpapan. Saya telah mengamati praktek yang dilakukan oleh Ibu Enik, baik secara langsung maupun dari video yang di-share Bu Enik kepada saya. Dan di sini saya mengamati, menurut saya praktek pembelajaran yang dilakukan Bu Enik ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Pembelajaran yang dikemas oleh Bu Enik ini dilakukan sangat menarik, sehingga siswa dapat termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Padahal pada waktu Bu Enik melaksanakan praktek pembelajaran, di sini Bu Enik memilih pelajaran matematika. Dan menurut anak, pelajaran matematika itu susah karena mungkin pemikiran anak itu menganggap matematika itu selalu berhitung. Sedangkan anak-anak kemampuan berhitungnya ada yang baik dan juga ada yang lemah. Tetapi Bu Enik telah menggunakan model, metode, dan media yang tepat, sehingga desain pembelajarannya menjadi menarik dan lebih efektif menurut saya. Saya lihat anak-anak sangat antusias menjawab pertanyaan yang Bu Enik berikan pada saat kegiatan tanya jawab. Jawaban yang anak-anak berikan juga baik dan benar dalam pengamatan saya. Saat kegiatan, kemudian ada kegiatan berdiskusi, anak-anak itu terlihat aktif bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Anak-anak juga terlihat sangat senang saat presentasi. Mereka lebih percaya diri untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas.
Bu Enik sebagai guru juga terampil dalam menggunakan laptop dan LCD, dan ini menurut saya sangat mendukung sekali dalam pembelajaran apalagi di masa sekarang ini. Kemudian materi yang dikemas Bu Enik di PowerPoint juga bagus tampilannya, dan di sini menarik minat anak untuk memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh Bu Enik. Saya menjadi termotivasi ingin selalu berinovasi dalam pembelajaran dan ingin bisa membuat media pembelajaran yang praktis juga seperti apa yang Bu Enik lakukan terhadap peserta didiknya. Praktek pembelajaran yang dilakukan Bu Enik ini dapat menjadi inspirasi saya untuk terus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Dan tetap semangat Bu Enik, saya doakan semoga Bu Enik dapat lulus PPG di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikianlah testimoni yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Misnawati. Saya adalah wali murid kelas 5 SDN 004 Balikpapan Timur. Wali kelasnya adalah Bu Enik Makrifah. Saya telah menonton video mengajar yang linknya dikirim Bu Enik. Pembelajaran yang dilakukan Bu Enik di kelas sangat bagus. Pembelajarannya sangat menarik dan kreatif. Media yang dibuat Bu Enik untuk mengajar anak-anak juga sangat bagus dan menarik. Anak-anak kelas 5 menjadi sangat bersemangat untuk belajar di sekolah. Tepuk-tepuk yang diselipkan dalam pembelajar membuat kelas menjadi hidup dan anak-anak bertambah semangat. Saat anak-anak dikasih pertanyaan sama Bu Enik, anak-anak bisa menjawab dengan benar. Saat disuruh tampil di kelas, anak-anak juga bisa tampil dengan baik. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan Bu Enik di kelas 5. Saya harap pembelajaran seperti itu di kelas dipertahankan, kalau perlu diperbaiki lagi supaya tambah baik pembelajarannya. Supaya anak-anak semakin termotivasi dalam belajar. Saya sebagai wali murid sangat senang dengan guru yang selalu berinovasi dalam pembelajaran di kelas. Sebagai wali murid, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Enik karena telah mendidik dan mengajari anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar. Semoga anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang ilmunya bermanfaat, anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Semoga Bu Enik selalu diberi kesehatan supaya selalu bisa mendampingi anak-anak kami dalam belajar. Selalu bersemangat dan berkarya terus ya Bu Enik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Hidayat. Saya adalah siswa kelas 5 yang bersekolah di SDN 04 Balikpapan Timur. Wali kelas saya namanya Ibu Enik Makrifah. Saya sangat senang diajari sama Bu Enik. Pembelajaran kemarin waktu Ibu PPL sangat menarik. Ada video yang Ibu tampilkan, videonya sangatlah bagus. Saya jadi lebih mengerti materi pelajarannya. Waktu saya dan teman-teman diajak tanya jawab, kami sangat senang menjawab pertanyaan Ibu Enik. Kami banyak yang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Pada waktu kami mengerjakan LKPD, kami kerja kelompok. Kami dibimbing sama Ibu Enik. Kami jadi bisa mengerjakan
semua sampai selesai. Dan jawaban kami benar semua. Kami juga disuruh presentasi. Kami senang sekali. Pokoknya pembelajarannya sangat menarik dan membuat kami jadi senang belajar. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Enik sudah membimbing kami dan mengajari kami sampai bisa. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.